Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mana? Suaranya ini apa? Kayak ada ini. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ya muallima Adam 'allimna
wa ya mufahhimas Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi pembahasan kita masih dari surat Al-Baqarah, dari surat Ali Imran di ayat 110 ya. Baik, kita terjemahkan dulu. Kita murojaah dalam terjemahan di ayat 109, 110. Baik, bismillah, ayat 109. Wa lillahi, milik Allah atau bagi Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, wa ilallah, hanya kepada Allah, karena didahulukan. Turja'ul umur, dikembalikan segala urusan-urusan. Jamak taksir ya. Kalau mufradnya amrun, urusan, jamaknya umur, semua urusan-urusan. Sempurna, walillah, dan milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah kembalikan segala urusan. Berikutnya kuntum. Kuntum, kalian adalah. Kuntum dari asal kata kana yakunu, dahulu menjadi, adalah, ada. Kuntum, kalian adalah, kalian menjadi, boleh. Khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat, dikeluarkan. Linnas, untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan dengan yang ma'ruf atau menyuruh dengan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau melarang dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau, dan jikalau, lau sekiranya, seandainya, dan jikalau sekiranya atau seandainya, amana beriman, ahlul kitab, ahli kitab, la lam taukid, sungguh, pasti, benar-benar, kana khairan, itu lebih baik, lahum bagi mereka, minhum dari mereka, minhum, hum kembali ke mana? Ahlu kitab. Dari mereka maksudnya adalah ahli kitab. Mu'minun, orang-orang beriman. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka fasiqun, orang fasik. Ada yang beriman tapi kebanyakannya fasik.
Taib. Ayat setelahnya tambah satu ayat lagi. Ayat 111. Kita baca kosakatanya dulu. Taib. Yadurrukum. Kita baca yadurrukum. Artinya membahayakan atau mengurangi, membahayakan. Madharat ya, sudah menjadi bahasa kita. Lan yadurrukum. Lan apa artinya lan? Tidak akan. Yadurru, mereka membahayakan. Mereka siapa di sini? Konteksnya siapa? Ahli kitab. Sekali lagi, lan yadurru, mereka tidak akan membahayakan. Kum, kalian. Siapa? Orang-orang beriman. Sekali lagi, lan yadurrukum, mereka ahli kitab tidak akan membahayakan kalian. Tidak akan dapat membahayakan kalian illa adan, gangguan kecil. Wa, dan in, jika yuqatilu, mereka memerangi. Kalau qatala membunuh, kalau qatala memerangi. Kalau qatala itu membunuh, pasti menghilangkan nyawa. Kalau qatala yuqatilu itu memerangi, tidak harus menghilangkan nyawa. Taib. Wa in, jika yuqatilu, mereka memerangi. Siapa? Ahlu kitab. Kum, kalian. Siapa? Orang beriman. Yuwallukum, mereka berpaling. Al-adbar, al-adbar dari kata dubur, belakang. Yuwallukumul adbar, mereka berpaling ke belakang dari kalian. Kalian siapa? Orang-orang beriman. Kalau berperang, mereka pasti berpaling ke belakang. Maksudnya Pak, mundur. Summa, kemudian la yunsorun, mereka tidak mendapat pertolongan. Taib. Sekali lagi, lan yadurrukum illa adan, mereka tidak akan dapat membahayakan kalian kecuali gangguan kecil. Wa iyyuqatilukum, jika mereka memerangi kalian. Yuwallukumul adbar, mereka berpaling ke belakang dari kalian. Maksudnya mundur. Tsumma la yunsorun, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Khalas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ke
ya. Dari juz keempat ya, pada ayat 109 Allah menegaskan tentang kemahakuasaannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu atau apa-apa yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Dan ayat ini sebelumnya tentang ayat balasan, yang Allah menegaskan di ayat sebelumnya nanti akan ada wajah-wajah yang iswaddat, menjadi hitam muram, takut, tertunduk, lesu. Ada di antara manusia juga yang mereka wajahnya ibyaddat wujuhuhum, wajah-wajah mereka menjadi putih berseri-seri. Atau di ayat lain Allah berfirman dhahikatum mustabsyirah, wajahnya orang-orang beriman itu tertawa gembira riah. Wujuhu yawma idin nadhirah, berseri-seri. Wujuhu yawma idin na'imah, wajah-wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Dan ayat-ayat yang lainnya. Maka ada golongan yang wajah-wajah mereka hitam, tertunduk takut, khasyiah, wujuhu yawma idin khasyiah. Dan ada wajah-wajah yang mereka berseri-seri karena mendapatkan kenikmatan. Dan di akhir ayat Allah menegaskan wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menginginkan kezaliman kepada seluruh hamba-hambanya. Setelah menegaskan tentang ayat balasan, Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Seperti apa mahakuasanya Allah? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Dan nanti ketika hari akhirat segala urusan itu miliknya Allah, hanya dikembalikan kepada Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Malik yang merajai, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Hari akhirat mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ya, masih ujian. Di dunia masih ujian. Seseorang masih bisa berbuat sekehendak semaunya sendiri. Karena memang dunia adalah tempatnya ujian. Ada yang mereka menggunakan kekuasaannya dalam kebaikan, ada yang mereka menggunakan kekuasaan dalam hawa nafsunya. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu di dunia. Namun hari akhir Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, semuanya milik Allah, yang merajai, yang menguasai mutlak. Karena hari akhirat adalah Yaumal Jaza, hari balasan. Kalau di dunia Yaumal Ibtila, hari ujian. Masing-masing diberikan keinginannya, kehendaknya. Dan Allah akan melihat apa yang mereka perbuat. Maka di ayat sebelumnya ketika Allah menegaskan tentang balasan di hari akhirat, setelahnya Allah tegaskan tentang kemahakuasaannya. Karena hanyalah yang bisa membalas adalah yang punya kuasa. Maka di ayat-ayat tentang balasan, setelahnya pasti tentang ayat kuasa, ayat pengetahuan, ilmunya. Kemudian ayat setelahnya Allah menegaskan tentang kebaikan umat. Keadaan
kebaikan umat yang dikeluarkan oleh untuk manusia. Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan menjadi sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian menyuruh pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka di ayat ini syarat untuk menjadi sebaik-baik umat berapa? 3. Pertama, menyuruh pada yang ma'ruf. Kedua, mencegah dari yang mungkar. Dan itu di ayat sebelumnya termasuk orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Di ayat sebelumnya Allah menegaskan, wal takum minkum ummah, hendaknya ada segolongan di tengah-tengah umat ini, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Dan makna al-khair ismun jami'un, nama yang mencakup semua nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai Islam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita sebutkan di awal, yaitu ini adalah kalimat atful khas 'alal 'am. Sesuatu yang khusus dihubungkan dari yang umum. Al khair umum, kemudian dirincikan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Itu sifat yang ketiga, harus menjadi seorang mukmin, agar ketika dia mencegah dari yang ma'ruf, memerintahkan dari yang ma'ruf, ketika dia memerintahkan dari yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, juga memiliki sifat keimanan. Tidaklah dia memerintahkan dari yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah dari memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar juga termasuk salah satu di antara wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Allah sebutkan dalam surat Luqman tentang wasiat atau nasihat-nasihat baik seorang ayah kepada anaknya. Allah berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka wasiat pertama Luqman kepada anaknya adalah tentang tauhid. Baru setelahnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai pada ayat yang ke-17 dari surat Luqman, yang Allah menegaskan ketika Luqman memberikan nasihat yang baik kepada anaknya, di antara nasihat wasiatnya adalah ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil ma'ruf, ajaklah manusia, suruhlah manusia pada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegahlah dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak,
dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Karena jika seseorang sudah menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, pasti akan ada yang tersinggung. Oleh karenanya Luqman berpesan kepada anaknya, wasbir, bersabar, ala ma asabak, atas apa-apa yang menimpamu. Dan memang seorang da'i, seorang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, harus memiliki sifat sabar yang kuat. Sehingga ada buku namanya Sifatud Da'iyah, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendakwah. Di antara sifat sabar. Dengan sabar seseorang itu tidak akan tergesa-gesa. Karena untuk mengajak, untuk merubah manusia, untuk merubah karakter, itu tidak bisa sehari semalam selesai. Butuh waktu yang, butuh proses. Dan dialah Rasulullah SAW berdakwah berapa tahun, Pak? 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Pertama tentang tauhid akidahnya, baru setelah tentang hukum-hukum di kota Madinah. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika datang ke Taif dan beliau dilempari, diusir. Ketika beliau diusir, dilempari, datang malaikat menjaga gunung yang menawarkan kepada beliau, jika beliau menginginkan, maka 2 bukit ini akan ditimpakan kepada Taif. Namun apa zaman Rasulullah SAW? Tidak. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka belum tahu. Dan aku masih berharap suatu saat nanti keluar di tengah-tengah mereka orang-orang yang mereka akan beriman kepada Allah. Maksudnya Pak, keturunannya. Jadi ketika orang tuanya, kakek neneknya tidak bisa didakwai, harapannya masih ada. Apa yang diharapkan? Anak cucunya. Karena memang terkadang mendakwai yang sudah di atas, sudah umur, itu berat. Sehingga harapan seorang dai, ya sudah, kalau tidak bisa dirubah, maka yang saya harapkan adalah anak-anaknya. Ini kan luar biasa. Coba kalau istilahnya tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, sudah berbeda keadaannya. Mungkin doanya pun berbeda. Maka dengan sabar seseorang itu akan dijauhkan dari sifat tergesa-gesa. Bukan berarti tidak segera, tidak. Ada bedanya tergesa-gesa dengan segera. Kalau segera memang diharuskan, karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Takhirul bayan 'indal hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan itu enggak boleh. Misalnya ada yang tanya tentang hukum halal dan haram, kemudian nanti aja dulu, pada saatnya. Enggak. Ini apa? Harus dijelaskan segera. Adapun tergesa-gesa berbeda keadaannya. Karena dengan tergesa-gesa seseorang itu bisa tidak sabar, bahkan bisa meninggalkan. Bahkan nanti akan bisa keluar dari lisannya celaan-celaan. Kita bisa lihat seperti teguran Allah kepada Nabi yang keluar dari kaumnya sebelum Allah perintahkan. Siapa Pak? Yunus ibnu Matta. Dan mengenai Nabi Yunus, dia adalah seorang Rasul yang sangat sabar, meskipun tidak masuk kategori ulil azmi. Dan Rasulullah SAW bersabda,
janganlah kalian membeda-bedakan aku dengan saudaraku Yunus. Karena apa? Setelah mendengar ceritanya, terkadang orang mengatakan, wah, Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Yunus. Memang benar, tapi apa? Nabi Muhammad mengatakan, jangan beda-bedakan aku dengan saudaraku Yunus, sebagai tawadhu beliau dengan para saudara, para nabi-nabinya. Maka kisah Nabi Yunus ibnu Matta, beliau berdakwah di tengah kaumnya lama, tidak saja masih berubah. Akhirnya Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalam punya inisiatif. Ya sudah, jika memang tidak mau didakwai, tidak mau dirubah, saya cari umat yang lain, yang siapa tahu bisa lebih bagus keadaannya. Pergilah Nabi Yunus ibnu Matta, dan ceritanya sangat masyhur ya. Akhirnya beliau naik ke kapal. Kemudian di tengah perjalanannya kapalnya oleng karena ombaknya sangat besar. Akhirnya fasahama fakana minal mudhadhin. Orang-orang yang di kapal itu berundi. Harus ada yang dikeluarkan dari kapal. Setiap kali diundi, dikocok-kocok namanya gitu kan. Ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Sampai 3 kali dalam cerita Israiliyat. Kemudian mau tidak mau Nabi Yunus dilemparkan dari kapal. Sampai 3 kali diundi-undi. Karena mereka mengatakan ketika diundi yang pertama yang keluar nama Nabi Yunus, dan mereka tahu ini Nabi. Jadi istilahnya Pak ya, naik mobil gitu kan, mobilnya nggak muat, harus ada yang keluar nih diundi. Yang keluar namanya ustadznya, kan nggak tega, masa ustadznya yang keluar sih. Coba kita undi lagi ya, diundi lagi. Ternyata yang keluar nama ustadznya lagi, masih nggak tega. Ya sudah, ketiga kalinya masih keluar nama ustadznya lagi, baru mau tidak mau. Nabi Yunus maksudnya Pak. Akhirnya setelah dilempar, faltaqamahul hut, maka ia dimakan oleh ikan. Al-hut, ikan yang besar, bisa paus, bisa ikan yang besar. Al-hut, yang Allah mengatakan falau annahu kana minal musabbihin. Setelah Nabi Yunus dimakan oleh ikan, kemudian dia berdoa, fanada fid dhulumat. Kemudian Nabi Yunus bin Matta itu berdoa kepada Allah dalam kegelapan. Sampai Allah mengatakan kegelapan. Ketika Nabi Yunus berdoa itu, berdoanya dalam kegelapan 3 atau 3 kegelapan. 1 kegelapan di dalam perut ikan paus. Kedua, kegelapan malam. Ketiga, kegelapan di dasar laut. Karena memang ikan-ikan yang besar kan itu paling dasar. Sehingga Nabi Yunus bin Matta itu ketika berdoa dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan ikan paus. Apa doanya Pak? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang bersembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, mengakui. Kemudian mengatakan, seandainya Nabi Yunus bin Matta dulunya bukan termasuk orang yang ahli tasbih, ahli kebaikan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Seandainya apa? Dia dulunya bukan termasuk orang-orang yang ahli tasbih, orang yang senantiasa mensucikan Allah, dia akan tinggal di perutnya ikan sampai hari kebangkitan. Ada sebagian ulama yang menegaskan, berarti apa? Ikannya Nabi Yunus masih
hidup. Kenapa? Karena seandainya ia bukan termasuk orang yang ahli tasbih, akan tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Akan tapi wallahu alam bisawab, apa ikannya yang dulunya pernah memakan Nabi Yunus masih hidup atau tidak. Tapi ada yang menegaskan ikannya itu masih hidup. Sampai kapan? Hari kiamat. Yang intinya Nabi Yunus bin Matta ketika dia keluar dari kaumnya sebelum perintah dari Allah, harapannya keluar dari masalah, tapi menggunakan keinginan sendiri. Ketika keluar justru malah mendapatkan masalah yang jauh lebih besar. Kan harapannya apa? Keluar dari masalah. Ternyata ketika keluar justru mendapatkan masalah yang jauh lebih besar. Namun menjadi pelajaran dalam kehidupan. Yang Nabi Yunus bin Matta memperbanyak kebaikan dan tetap bersabar. Maka dalam perkara sabar itu sangat penting. Jangan tergesa-gesa dulu. Khususnya seorang dai, seorang penyeru kebaikan dan mencegah yang mungkar. Kalau tidak sabaran, nanti akan cepat emosian. Cepat keluar kata-kata wailat, celaan-celaan. Cepat akan tidak sanggup membersamai umatnya. Seorang guru misalnya Pak, mengajarkan santri yang susah masuk materinya. Kalau tidak sabaran, santrinya di DO atau ditinggal, udah cari apa? Yang lain. Tapi kalau sabar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Sehingga kita tidak tahu dalam berjalan waktu ada kebaikan setelah itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati nabinya sebagai nabi yang penuh kasih sayang. Karena dengan tidak tergesa-gesa itu akan ada rasa kasih sayang. Tidak kasar dan tidak keras, tapi senantiasa memaafkan, kemudian memohonkan ampun. Allah menegaskan tentang sifat Nabi Muhammad SAW dalam surat Ali Imran ayat setelahnya nanti, di ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, seandainya dirimu dulu adalah orang yang faddan, keras, ghalidhul qalbi, hatinya kasar, lan faddu min haulik, orang-orang pasti akan lari. Kalau tidak sabaran, kemudian hatinya kasar, keras, lan faddu min haulik, justru umatmu akan lari. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, berikan maaf, mohonkanlah ampun, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka bermusyawarah. Ketika diperintahkan kemudian tidak saja berubah, ditanyakan ada masalah apa? Apakah berat atau ada keadaan seperti apa yang menghalangi? Itulah Rasulullah SAW. Dan di antara contoh yang lain, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk mendatangi Fir'aun.
Dan kita tahu dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu siapa? Fir'aun bagi Nabi Musa ayah angkatnya. Gimana Pak? Anak mendakwai ayah angkat, bapak angkatnya. Allah mengkisahkan di antaranya dalam surat Thaha ayat 41 sampai 46. Wastana'tuka li nafsi, dan aku memilihmu sebagai seorang utusan wahai Musa untukku. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Pergilah engkau dan saudaramu yaitu Harun dengan membawa ayat-ayatku dan jangan lalai dari mengingatku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua ke Fir'aun, datangi Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula, katakanlah oleh kalian berdua, lahu kepada Fir'aun, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, yang mudah-mudahan dia itu sadar, insaf, aw yakhsha, atau menjadi takut kepada Allah. Maka ini menegaskan bagaimana Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwai orang yang paling kafir, paling melampaui batas, yaitu Fir'aun. Ketika mendakwai beliau tetap dengan qaulan layyina, perkataan yang lembut, berlemah lembut, perkataan yang baik kepada Fir'aun. Dan memang berlemah lembut dalam mengajak, lemah lembut dalam segala sesuatu itu dapat menghiasi. Sifat lemah lembut itu dapat menghiasi keadaan. Sebagaimana jika tidak ada kelemah lembutan justru mendatangkan kerusakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah dalam hadis riwayat Ahmad, beliau berkata, wa qala ya Aisyah, dan beliau berkata, wahai Aisyah, alaiki bitaqwallah, hendaknya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, warifq, dan berlemah lembutlah. Fa inna rifqa lam yaku fi syai'in illa zanah, karena sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah sifat ini ada pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasi. Tidaklah ada sesuatu yang di dalamnya ada kelemah lembutan, pasti akan menghiasi. Walam yunza' rifqu min syai'in illa syanah, dan tidaklah jika dalam suatu perkara itu tidak ada kelemah lembutan, melainkan akan merusak. Di mana ada kelemah lembutan itu akan memperbaiki, akan menghiasi. Namun jika tidak ada kelemah lembutan justru akan merusak. Sehingga seorang da'i atau penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran hendaknya bersikap lemah lembut. Bukan berarti lemah dan tidak tegas, tidak. Tetap mengatakan yang hak, yang batil, batil. Namun sifatnya senantiasa berlemah lembut.
dan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yaitu memerintahkan di antara mereka dan mencegah di antara mereka. Jika tidak dilakukan, maka hal ini akan menimpa umat sebagaimana menimpanya Bani Israel. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 78, di antara sebab dijauhkannya rahmat dari Bani Israel, Allah menegaskan, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, terlaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Dan makna terlaknat adalah terjauhkan dari rahmat. Orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka mendapatkan laknat ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam, dari lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka adalah orang yang bermaksiat dan melampaui batas, yaitu perbuatan maksiat dan melampaui batas. Di ayat yang lain, perbuatan maksiatnya mereka itu mendustakan nabinya. Perbuatan melampaui batasnya, setelah mendustakan mereka berani membunuh nabinya. Allah menegaskan, yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya atau wan nabiyyin bighairi haqq. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, satu. Yang kedua, membunuh nabinya. Sudah berbuat dosa juga melampaui batas dengan membunuh nabinya. Allah mengatakan, kanu la yatanahawna 'an munkarin, sebab mereka terlaknat dan sebab mereka itu jauh melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, karena mereka dulu tidak saling mencegah, tidak saling mencegah, melarang dari suatu kemungkaran yang mereka perbuat di tengah-tengah mereka. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh sangat buruk apa-apa yang mereka dulu kerjakan. Jadi munculnya perbuatan melampaui batas yang sangat jauh yang diperbuat oleh Bani Israel, karena mereka dulunya tidak saling mencegah di antara mereka. Dalam artian, ketika terjadi suatu perbuatan dosa, mereka mendiamkan seakan-akan bentuk kerituan. Dan dari Anas, ketika beliau mengomentari ayat ini, kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baik umat. Beliau mengatakan, yakni khairan nas, sebaik-baiknya manusia. Wal makna, dan maknanya adalah annahum khairal umam, bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Wa anfa'uhum nas linnas, dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia. Ketika beliau mengomentari kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah khairul umam, sebaik-baiknya umat. Wa anfa'un nas linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang mereka paling bermanfaat untuk manusia. Oleh karena yang mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mereka yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah.
senantiasa dikaitkan dengan iman kepada Allah. Dalam memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mereka memiliki sifat yang ketiga, ahlul iman, mereka beriman. Wa an Durrah bin Abi Lahab, dan dari Durrah binti Abi Lahab, ia mengatakan, suatu ketika seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan beliau di atas mimbar. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Faqal, maka beliau bersabda, khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillah wa amurhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mereka aqra'uhum, yang paling dapat membaca Al-Quran. Maksudnya adalah yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Wa atqahum, dan yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah. Dan wa amruhum bil ma'ruf, dan paling semangat untuk menyuruh manusia berbuat yang ma'ruf. Wa anhahum 'anil munkar, dan yang paling semangat untuk mencegah manusia dari kemungkaran. Wa awsaluhum lirrahim, dan orang yang paling suka menyambung silaturahim, yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Semakin banyak ilmunya tentang Quran, semakin mulia. Wa atqahum, dan yang paling bertakwa. Wa amurhum, dan paling mengajak manusia berbuat baik, dan yang paling mencegah manusia dalam kemungkaran, dan yang paling banyak dan paling banyak menyambung silaturahim. Maka mereka adalah khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, dan seandainya ahlu kitab mereka beriman, pastilah mereka menjadi orang yang paling baik. Seandainya ahlu kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka, lebih baik daripada yang lainnya. Tentunya Allah memberikan kebaikan karena sebelumnya sudah memiliki kebaikan. Ada di antara para sahabat yang mereka itu adalah musyrik. Ada di antara para sahabat yang mereka dulunya latar belakangnya adalah ahlu kitab. Maka ahlu kitab jika mereka beriman, lakana khairan, itu lebih baik bagi mereka. Karena seseorang jika memiliki kebaikan, Allah akan tetapkan ia dalam kebaikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, khiyarkum fil Islam, khiyarkum fil jahiliyah. Sebaik-baik kalian dalam Islam adalah orang yang dulunya yang paling baik di jahiliyah. Jadi mungkin ada dulunya ketika masa jahiliyah, dia adalah orang yang baik, orang yang terbaik. Yang seandainya mereka masuk Islam, tetap akan diakui kebaikannya. Contohnya apa? Khalid bin Walid. Sejak dulunya sebelum masuk Islam, dia seorang yang istimewa, komando yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan di perang Uhud, yang mengalahkan pasukan Nabi Muhammad adalah Khalid bin Walid. Ketika masuk Islam, tetap menjadi yang terbaik. Bahkan dijuluki dengan Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, tidak pernah terpatahkan. Dan itulah buktinya bahwasanya Khalid bin Walid, beliau itu ketika meninggalnya di atas kasur. Padahal dia berangan-angan kalau dia bisa mati syahid, dan setiap peperangan tidak pernah terkalahkan. Dan setiap kali ia menginginkan mati syahid, justru matinya di atas kasur. Karena memang sabda Rasul mengatakan,
dia adalah pedang Allah yang terhunus. Jadi kalau dia syahid justru malah apa? Pedangnya tidak tegak. Ini di antara taklil, di antara apa? Alasan para ulama. Kenapa Khalid bin Walid tidak mati syahid? Padahal dia menginginkan. Karena julukannya sudah pedang terhunus, pedang yang terurai, yang tidak pernah terkalahkan. Kalau dia syahid terkalahkan. Meskipun apa? Orang yang mati syahid adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Namun tetap bahwasanya Khalid bin Walid mendapatkan gelar syahid karena dia adalah termasuk orang-orang yang menginginkan syahadah. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.